Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, kali ini Dige akan melanjutkan bahasan alur cerita anime One Punch Man season kedua bagian pertama. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, gak usah berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian, and enjoy! Di suatu siang yang cerah, Saitama dan Genos nampak berjalan pulang setelah berbelanja bahan makanan. Sedetik kemudian langkah Saitama tiba-tiba terhenti. Ternyata pandangan Saitama terfokus pada action figure hero kelas S yaitu King. Dia beranggapan, bila seorang hero sudah terkenal maka akan dibuatkan action figure. Sesaat kemudian, muncul seekor monster bunglon berlidah panjang yang lokasinya tidak jauh dari Saitama dan Genos. Ketika semua orang berhamburan, si bunglon langsung menjulurkan lidahnya pada seorang gadis. Tanpa diduga, saat itu muncul hero kelas S peringkat ke-7 di belakang si bunglon hingga membuat monster tersebut sangat kaget. Pandangan King yang datar justru membuat bunglon sangat ketakutan. Dia juga mengakui kalau King bukanlah orang sembarangan. Semua orang pun gembira dan tenang, apalagi King dijuluki sebagai lelaki terkuat di bumi. Walaupun hanya diam saja, namun aura mengerikan King terus menekan si bunglon. Alhasil, si bunglon pun bertekuk lutut dan meminta maaf pada King begitu saja. Semua orang pun mengeluh-ngeluhkan nama King, hingga membuat hero kelas S ini tidak nyaman. Dikarenakan agak sibuk, King pun meminta semua orang untuk tidak mengganggunya. Beberapa saat kemudian, King terlihat keluar dari toko video game. Ternyata dia membeli sebuah kaset game simulasi kencan edisi perdana dengan judul Doki Doki Sisters. Dia pun sangat senang dan berharap bisa segera pulang untuk memainkan game tersebut. Tanpa disangka, muncul robot dewa bernama Gifor di hadapan King. Gifor memang sengaja mendatangi King untuk melenyapkan hero kelas S tersebut. Semua orang lantas mendengar suara, di mana suara tersebut tidak lain adalah King Engine. Suara yang menandakan kalau King telah memasuki mode bertempur. Konon tidak ada monster yang bisa bertahan hidup setelah mendengar suara tersebut. Gifor meminta King untuk mengerahkan semua kekuatan agar dia bisa mengumpulkan semua data King. Anehnya, King malah pergi izin ke toilet dengan alasan dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya 100% jika menahan pipis. Gifor pun mengizinkan King dan akan menunggu 10 menit. Tapi bila dalam semenit King tidak muncul, maka Gifor akan membunuh 10 orang di tempat ini. Tentu saja semua orang berhamburan. Saitama dan Genos hanya melihat aksi King dari kejauhan. Genos sangat penasaran, apa yang akan dilakukan King untuk mengalahkan robot tempur tersebut. Tanpa diduga, King malah menangis dan nampak ketakutan di dalam toilet. Faktanya dia sama sekali tidak kuat seperti yang digembar-gemborkan banyak orang. Dia hanyalah seorang maniak pengangguran yang suka mengurung diri di kamar. Dulu pernah muncul monster yang kuat di hadapannya, namun tiba-tiba ada seseorang yang mengalahkan monster tersebut saat dia menutup mata. Anehnya kejadian tersebut terjadi berulang kali. Dia juga tidak mengerti mengapa asosiasi hero mengiriminya sertifikat hero kelas S. Namun sebenarnya ini adalah kesalahan murni King sendiri, karena dia sama sekali tidak menyangkal hal tersebut. Dia pun terkejut saat merasakan ledakan pertarungan di luar. Kesempatan ini pun digunakan King untuk kabur dan pulang ke apartemennya. Ternyata yang menghadapi Gifor adalah si Genos. Walau nampak kewalahan, namun Genos menolak bantuan Saitama. Genos ingin membuktikan pada gurunya kalau dia mampu menduduki peringkat 10 besar hero kelas S. Saitama pun langsung berlalu dan membiarkan Genos meledakkan seluruh kekuatannya. Di waktu yang sama, King berhasil masuk ke apartemennya dengan selamat. Dia mencoba melupakan kejadian buruk barusan dengan bermain game simulasi kencan. Saat King sedang asik-asiknya, dia dikagetkan dengan kemunculan Saitama di belakangnya. King sangat bingung, apalagi kamarnya berada di lantai 22. Dia juga sadar kalau Saitama adalah hero kelas B yang muncul dalam pertemuan hero kelas S beberapa waktu yang lalu. King sangat malu bila hobinya bermain game simulasi kencan ketahuan Saitama.
Namun Saitama malah mengajak King main game battle robot tanpa rasa curiga. King sangat jago bermain game. Dia bahkan beberapa kali menjuarai turnamen game pertarungan. Tapi King langsung kaget dan berkeringat dingin ketika Saitama bertanya mengapa dia kabur dari Gifor. Ternyata kedatangan Saitama hanyalah untuk menanyakan hal tersebut pada King. King pun benar-benar tersudut dan tidak bisa berkata apa-apa. Entah mengapa, tiba-tiba apartemen King diserang oleh burung gagak raksasa. Untungnya Saitama bisa menghentikan burung besar tersebut hanya dengan tangannya. Situasi ini membuat King tertekan dan sangat ketakutan. Disinilah terkuak fakta kalau King sering berada dalam waktu dan tempat yang salah. Dia hanya kebetulan berada di TKP, tapi semua orang mengira kalau dialah yang mengalahkan para monster. Padahal King tidak pernah sekalipun terlibat pertarungan. Menurut Saitama, King harus bertarung demi mempertahankan tempat tinggalnya. King pun akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan jati dirinya pada Saitama. Bersamaan dengan itu, Saitama langsung menghabisi si gagak dengan satu pukulan. Kini Saitama mengetahui kalau kekuatan dan riwayat pertarungan King penuh dengan kepalsuan. King pun lantas menangis ketika mengetahui kalau Saitama adalah sosok yang menyelamatkan nyawanya dulu. Bagi King, menjadi hero yang suka berbohong tentu saja tidak menyenangkan. Dia juga bingung memutuskan langkahnya, di mana dia akan melanjutkan jadi hero pembohong atau berhenti saja. Dia sangat malu pada Saitama, yang selama ini selalu berusaha keras menjadi hero profesional. Sesaat kemudian, Saitama pamitan pulang dan berjanji mampir ke tempat King lagi untuk bermain game. Sementara itu si Genos berhasil mengalahkan Gifor dan mengambil beberapa spare part-nya untuk dimodif Profesor Kuseno. Di Mabes Asosiasi Hero, Seeds mengumpulkan para kriminal untuk bergabung bersama demi menyelamatkan dunia. Banyaknya bencana belakangan ini membuat Asosiasi Hero harus mengambil langkah strategis, di mana salah satunya adalah dengan memanfaatkan kekuatan para kriminal. Namun Sonic sama sekali tidak berniat bergabung, karena dia hanya tertarik dengan Saitama saja. Di lokasi lain, Fubuki juga tertarik dengan Saitama, karena lelaki botak tersebut berhasil mengalahkan semua rekor ujian fisik sebelumnya. Selain itu, Saitama mampu naik dari kelas C ke kelas B dalam waktu yang relatif singkat. Kembali di Mabes, di mana Seeds menjelaskan bahwa jumlah hero saat ini sangatlah terbatas. Untuk itulah Asosiasi Hero akan bekerja sama dengan para kriminal dan memberikan bayaran yang layak jika para kriminal berhasil membunuh monster. Saat itulah muncul untuk pertama kalinya lelaki yang bernama Garo. Dia adalah manusia yang memuja monster dan sudah menghancurkan banyak dojo. Dia kagum dengan prediksi si Babawa, di mana akan datang bencana berlevel dewa seperti dirinya ini. Dengan sombong, dia menantang semua orang yang ada di ruangan ini untuk mengalahkannya demi mengetahui siapakah yang terkuat. Seeds pun memerintahkan 3 hero kelas A yang lumayan kuat, yaitu Heavy Tank, Blue Fire, dan Magic Trickman untuk menghajar Garo. Namun ketiganya berhasil ditumbangkan Garo dengan begitu mudah. Selain itu, Garo juga membantai semua kriminal yang ada di sekelilingnya. Kelakuan Garo membuat Seeds sangat ketakutan. Dia pun meminta bantuan agar semua hero bisa digerahkan ke tempatnya untuk menghentikan Garo. Garo lantas membiarkan Seeds yang masih ketakutan begitu saja, serta menyatakan perangnya melawan Asosiasi Hero. Dia berjanji akan kembali lagi setelah 6 bulan, tentunya setelah dia menjadi lebih kuat. Di sisi lain, peringkat Saitama naik ke posisi 7, padahal dia hanya memukul monster secara random di jalanan. Sementara si Genos juga naik ke peringkat 14. Sesaat kemudian, Genos mendeteksi pergerakan super cepat yang mendatangi apartemen Saitama. Dikarenakan Saitama sedang sibuk main PSP, maka si Genos berinisiatif untuk menemui makhluk super cepat tersebut sekaligus menguji spare part barunya. Ternyata sosok tersebut adalah Sonic yang tentu saja ingin membuat perhitungan dengan Saitama. Genos pun tidak terima karena Sonic mengaku sebagai saingan Saitama, dan keduanya pun saling bertarung untuk membuktikan kekuatan masing-masing. 20 menit kemudian, Saitama didatangi oleh Fubuki bersama Elysis and Mountain Ape. Pada intinya, kedatangan Fubuki hanyalah untuk mengajak Saitama bergabung ke dalam fraksinya. Fubuki sangat yakin kalau Saitama tidak akan mampu bertahan menjadi hero profesional jika tidak bergabung ke dalam fraksinya. Namun Saitama tidak berminat dan menanggapi pernyataan Fubuki dengan santai. Dia bahkan menduga Fubuki sangat ketakutan jika peringkat pertama kelas B-nya kelak dirampas. Sikap tidak sopan Saitama membuat Fubuki murka. Dia lantas memerintahkan Elysis dan Ape untuk menghajar Saitama.
Jelas saja Saitama langsung menggasak tuntas kedua anak buah Fubuki tersebut. Fubuki yang agak terkejut langsung mengerahkan teknik badai neraka untuk membungkam Saitama. Sayangnya teknik mengerikan tersebut sama sekali tidak mengenai Saitama. Saitama pun menceramahi Fubuki yang tidak memahami arti pentingnya menjadi hero. Di dunia ini banyak sekali penjahat dan monster kuat. Disitulah kekuatan para hero dibutuhkan untuk melawannya. Fubuki yang hanya mengumpulkan kacung lemah dan menindas para pemula, suatu hari nanti pasti akan menerima akibatnya. Saitama sama sekali tidak peduli dengan fraksi, penindasan, serta peringkat. Fubuki yang juga marah lantas menggeprek Saitama dengan timbunan aspal. Namun usahanya gagal, karena Saitama langsung menghancurkan timbunan aspal tersebut. Ketika Fubuki hendak melakukan serangan lanjutan, tanpa diduga Saitama melihat pertarungan Genos melawan Sonic. Genos meledakkan pekarangan Saitama dengan sangat ganas. Disinilah diketahui bahwa Saitama telah melindungi Fubuki dari ledakan mengerikan tersebut. Fubuki pun jadi kaget, karena Genos yang merupakan hero kelas S nyatanya adalah murid Saitama. Dia juga merasakan aura mengerikan di balik gerakan Sonic. Saat ini Fubuki benar-benar terjebak dalam pertarungan hero melawan penjahat yang super mengerikan. Genos pun mengerahkan kekuatan barunya, di mana kecepatannya mampu mengimbangi gerakan super milik Sonic. Dalam sekejap mata, Genos mendekati Sonic dan melepaskan machine gun blow-nya. Sonic berkali-kali dibuat kaget dengan akselerasi kecepatan Genos yang luar biasa. Genos pun berhasil memotong rambut Sonic hingga membuat si ninja naik pitam. Saat itulah Sonic mulai serius dengan mengeluarkan teknik spesialnya, di mana teknik tersebut mampu membelah dirinya menjadi 4 bayangan. Dikarenakan tidak mampu melihat pergerakan Sonic yang sangat cepat, Genos pun memutuskan untuk meledakkan area di sekitarnya. Namun Saitama langsung menghentikan Genos saat itu juga, karena dia tidak ingin pekarangannya jadi tambah rusak. Saitama pada akhirnya meladeni keinginan Sonic untuk Baiwan. Tanpa basa-basi, Sonic pun mengeluarkan ultinya, yaitu Kake Bushin dengan 10 bayangan. Untuk mengatasi serangan tersebut, Saitama juga melepaskan salah satu teknik seriusnya, yaitu melompat ke samping. Walau tekniknya begitu simpel, namun teknik ini bisa menghempaskan Sonic dengan begitu parah. Si Sonic pun terkaget-kaget dan pingsan begitu saja. Setelah melihat pertarungan edan ini, Fubuki pun terdiam dan menilai Saitama sebagai salah satu hero yang dalam tanda kutip tidak normal. Sesaat kemudian, Fubuki mulai membuka diri dan bercerita tentang jati dirinya pada Saitama dan Genos. Sebenarnya Fubuki bisa saja menjadi esper nomor 1. Tapi karena ada Tatsumaki, dia tidak akan pernah bisa menjadi nomor 1 di seumur hidupnya. Itulah alasan utama Fubuki tetap tinggal di peringkat pertama kelas B, sambil memanfaatkan beberapa hero demi melampaui Tatsumaki. Dia bisa saja naik ke kelas A, namun tidak mungkin mencapai peringkat pertama. Deretan hero kelas A peringkat atas juga sangat mustahil untuk disaingi. Fubuki masih terus bercerita tentang segala ketidakmungkinan untuk menjadi hero di atas kelas B. Tanpa disangka, King mendatangi Saitama untuk meminta PSP-nya kembali. Tentu saja Fubuki sangat terkejut, mengapa Saitama yang kelas rendahan bisa ngobrol santai dengan hero seperti King yang merupakan manusia terkuat di bumi. Dia kagum dengan Saitama yang mampu memikat orang-orang kuat, dan hal ini tanpa sadar membuatnya ingin bergabung dengan Saitama. Sementara itu di Mabes Asosiasi Hero, para petinggi memberikan julukan pada Genos yaitu Cyborg Iblis, sementara Saitama mendapatkan julukan sebagai si botak berjubah. Sayangnya proses pembahasan julukan ini memakan waktu 2 jam hingga membuat Sid sangat kesal. Sementara pembahasan Garo yang mungkin saja menjadi masalah asosiasi hero di kemudian hari malah hanya dibahas selama 15 menit saja. Di sisi lain, Garo terus melakukan teror dengan menghabisi salah satu hero kelas A, yaitu Tank Top Vegetarian. Manusia yang mengagumi monster ini sangat menantikan hari di mana para hero mendatanginya untuk melawannya sebagai monster setingkat hero kelas elit.